dari itu, bahasa juga sebagai ujaran. Dengan cara bahasa itu sendiri, kita bisa mengetahui apa mau dan tidak maunya seseorang itu. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bahasa khusus dan bahasa umum. Bahasa khusus yaitu bahasa resmi yang digunakan oleh negara kita, yaitu negara Indonesia, yang terdapat pada Sumpah Pemuda kita, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa adalah sebagai pengantar dalam studi, baik itu di sekolah maupun di perkuliahan. Kemudian, bahasa juga sebagai sarana resmi dalam bernegara. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai umum. Bahasa sebagai umum adalah alat ekspresi diri. Mau atau tidaknya kita, setuju atau tidaknya kita, bisa diungkapkan mengenai bahasa. Yang kedua yaitu alat komunikasi. Dengan komunikasi, kita dapat menjalin silaturahmi dan memberikan informasi dalam setiap harinya. Alat interaksi. Dengan adanya bahasa, teman-teman bisa tuh mengutarakan cintanya maupun lain sebagainya. Dengan adanya bahasa, maka teman-teman harus menjunjung tinggi tuh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa meliputi dua bidang. Bidang pertama yaitu bunyi. Bunyi sendiri bahasa diucapkan oleh lisan kita. Kemudian, bunyi juga dapat diartikan dalam arti atau makna. Mau atau tidaknya dilihat dari kalimat. Kedua, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi menggunakan beberapa sifat. Pertama, sistematika. Kedua, manasuka. Tiga, ujar. Empat, manusiawi. Dan yang kelima, komunikatif. Bahasa tak hanya digunakan dalam lisan, tapi bahasa juga bisa digunakan dalam gerakan. Misalkan, kita kasih contoh, Yayat sedang ada di Spanyol, tapi Yayat nggak bisa tuh pakai bahasa Spanyol, bisa memakai bahasa gerak dengan cara tangan. Oke? Dengan cara tangan. Kemudian, sifat-sifat bahasa. Bahasa itu adalah sebuah sistem, bahasa adalah sebuah arbitrer, bahasa adalah konspirasional, bahasa sebagai unik. Suatu negara dapat dikatakan unik jika bahasa dapat menggunakan bahasanya sendiri. Contohnya Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris sebagai sarana untuk memberikan wawasan di luar. Kemudian yang kelima yaitu bahasa itu bersifat universal dan bahasa juga bersifat produktif, bersifat variasi, dan bersifat dinamis. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai manusiawi. Bagaimana dapat dikatakan manusiawi? Karena berbeda dengan binatang, alat komunikasi binatang bersifat tatap. Namun kita sebagai manusia harus diucapkan dengan lisan. Kemudian buat teman-teman yang merasa nggak pede tuh pakai bahasa Indonesia, mulai sekarang kita harus pakai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Susah tuh pada zaman dahulu pejuang-pejuang kita menyatukan bahasa yang ada di Nusantara ini menjadi bahasa Indonesia. Buat kalian, generasi yang cerdas adalah generasi yang dapat memanfaatkan bahasa Indonesia semakin menjadi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alanmi dari kelas 2156A Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di dalam video ini saya berperan sebagai editing video yang mana telah dijelaskan tadi oleh rekan saya Saskia mengenai penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu hakikat, unsur, dan fungsi bahasa. Semoga dapat memberikan manfaat pada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Saya mewakili dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.